Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan penuh ungkapan syukur Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28 yang menyatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberi tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu,
saudara-saudari Jemaat GPIB Benowo, Shalom. Saya harap Bapak Ibu dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan kita pada malam hari ini, ingin menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi pada saat itu kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel bagian utara, Efraim, dan Israel bagian selatan, Yehuda. Ketika bangsa Israel terbagi menjadi dua bagian, maka dengan itu mereka akan menjadi lemah. Ketika mereka menjadi lemah, kerajaan Israel utara dikalahkan oleh Asyur, sehingga membuat mereka diperbudak oleh kerajaan Asyur. Dan kerajaan bagian selatan yaitu Yehuda dikalahkan oleh Babel. Ketika kedua kerajaan itu dikalahkan, tentu mereka akan dijadikan budak oleh Asyur dan Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau masyarakat dalam posisi perbudakan? Ketika masyarakat diperbudakan, maka secara otomatis mereka akan menjadi kelelahan. Di dalam perbudakan itu pun pasti ada penyiksaan. Contohnya ketika mereka diperbudak, ada kemungkinan mereka mati oleh karena kelaparan. Dan inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel di tengah perbudakan yang mereka alami. Ketika mereka diperbudak oleh Asyur dan Babel, mereka kelaparan, mereka menderita, dan mereka putus asa, dan mereka kehilangan harapan. Di tengah situasi demikian yang terjadi pada bangsa Israel, Tuhan mengetahui dan Ia mengutus Nabi Yehezkiel bagi bangsa Israel. Tuhan hadir melalui Yehezkiel untuk meneguhkan dan menguatkan mereka yang sedang dalam masa pembuangan. Yehezkiel sebagai seorang nabi diberi penglihatan oleh Tuhan tentang perjalanannya ke suatu lembah, dan di lembah itu terdapat banyak tulang-tulang kering yang berserakan. Yehezkiel di sini disebut sebagai anak manusia. Ungkapan anak manusia ini sering ditemukan dalam kitab Yehezkiel. Arti dari ungkapan anak manusia hendak memperlihatkan bahwa sekalipun Yehezkiel hanyalah manusia, tetapi dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara atas namanya kepada bangsa Israel. Kapan waktunya Yehezkiel menerima penglihatan ini tentang tulang belulang yang kering ini? Tidak diketahui, tetapi mungkin terjadi setelah sejumlah orang Israel menetap di pembuangan dan mulai kehilangan harapan, seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 11. Lembah yang penuh tulang belulang ini mungkin sama dengan lembah di mana dia mendapat penglihatan yang pertama. Tulang-tulang kering yang berserakan menjadi gambaran akan keadaan bangsa Israel di dalam keterpurukannya, di pembuangan yang tanpa harapan. Dalam penglihatan ini, sungguh Allah ingin menyatakan bagaimana keadaan konsekuensi dari dosa yang diperbuat oleh umatnya. Penglihatan dari Tuhan kepada Yehezkiel diberikan untuk meyakinkan orang Israel yang terbuang bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan dan kembali ke tanah perjanjian lagi, walaupun saat ini mereka sepertinya kelihatan suram. Pemulihan dari Tuhan dalam pembacaan perikop ini menyangkut dua hal, yaitu pemulihan secara jasmani, di mana umat Israel kembali ke tanah mereka dari pembuangan, dan pemulihan rohani kepada iman mereka. Penglihatan tulang-tulang kering yang dihidupkan terjadi karena orang Israel sendiri menyebut diri mereka sebagai tulang-tulang kering, sebab pengharapan untuk keadaan berubah menjadi lebih baik telah hilang. Kalau Tuhan pulihkan kita Bapak Ibu, Dia akan membawa kita ke dalam keadaan yang lebih baik. Lewat peristiwa pembuangan, Allah hendak menegur
sekaligus mengingatkan bangsa Israel akan ketidaksetiaannya pada hukum dan aturan yang sejak dulu telah menjadi perjanjian kudus antara Allah dengan leluhur bangsa Israel. Oleh karena itu, masa-masa ini, masa dalam pembuangan ini haruslah menjadi masa-masa refleksi bagi umat Israel atas pelanggaran yang telah mereka perbuat. Kebangkitan umat Israel yang dilambangkan dengan tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali oleh Allah itu hendak memperlihatkan bahwa Allah lebih mencintai umatnya ketimbang harus menghukum mereka terus-menerus di Babel. Peristiwa penglihatan Yehezkiel ini menjadi awal dari hidup baru umat Israel sendiri, dan kemudian diikuti dengan pembaharuan yang dilihat sebagai suatu pemugaran kembali bagi umat Israel sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel lemah, saat itu Tuhan mengadakan perjanjian damai bagi mereka. Bahwasanya di ayat 23b dikatakan, Tuhan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Dan di ayat 22 dikatakan, Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Karena Tuhan tahu mereka lemah ketika terbagi menjadi dua, maka Tuhan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka. Dan Daud menjadi raja atas mereka. Setelahnya mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Maka itu semua menjadi bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi bangsa Israel dan menguduskan mereka. Adapun tujuan akhir dari sebuah perjanjian, yaitu janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa dialah Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita pada malam hari ini ada beberapa poin yang hendak disampaikan. Yang pertama, sewaktu-waktu Tuhan juga dapat meluapkan kemarahannya kepada kita umatnya. Bangsa Israel yang pada saat itu menjadi bangsa yang sangat disayangi, ditinggikan oleh Tuhan, ternyata juga pernah menjadi bangsa yang sangat tidak diinginkan Tuhan. Ketidaksukaan Tuhan atas bangsa tersebut bermula dari pengkhianatan bangsa tersebut. Ketika Salomo merupakan pemimpin bangsa pada saat itu menggantikan ayahnya Daud melakukan pengkhianatan besar dengan menyembah allah-allah lain. Lalu Tuhan marah, benci, dan bahkan tidak lagi tinggal di dalam bait suci. Akibatnya mereka menderita, bahkan terbuang di Asyur dan Babel. Tuhan kembali mempersatukan mereka lagi, yang awalnya mereka menjadi dua, tetapi Tuhan mempersatukan mereka kembali. Itulah janji pemulihan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan kembali memberikan kehidupan yang nyaman dan aman bagi mereka. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dan Ia akan menyatakan kuasanya. Lalu untuk poin yang kedua, Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen juga adalah seperti tulang belulang yang berserakan di dalam menghadapi kehidupan tiap-tiap hari. Karena begitu banyaknya tantangan, masalah, persoalan hidup yang dihadapi, baik dalam pekerjaan, pergaulan, keluarga. Kadang-kadang tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan masalah itu. Seakan-akan kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan bahwa manusia itu hidup oleh roh Tuhan dan kuasanya, maka manusia itu dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan walau sekalipun beratnya, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan dan pemulihan. Lalu poin yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur dalam penderitaan umatnya. Ia mau bertindak dan berbuat karena kasih-Nya yang besar kepada umat ciptaannya. Tuhan tidak menginginkan manusia itu menderita karena keberdosaannya,
dan mati karena kejahatannya. Tuhan membuka jalan untuk pemulihan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam Tuhan tidak akan ada akhir yang menyedihkan. Yang ada hanyalah sukacita yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah